Karena dia seorang habaib, kita mengidolakannya, mengaguminya, serta mengambil rujukan darinya. Jangankan Habib Ja'far, Fatimah saja apabila melakukan penyimpangan akan dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW. Karena sejatinya orang Syiah itu menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Rasul. Bahkan sampai meyakini guntur dan petir itu adalah suara kemarahan Ali bin Abi Thalib dan juga cambuknya Ali bin Abi Thalib katanya. Ada juga segolongan orang Syiah garis keras menyatakan bahwa seharusnya Jibril itu turun kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu. Jadi sampai seperti itu ya. Teman-teman, di video ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya kemarin, yaitu dimana ketika saya membahas Habib Ja'far yang berkamuflase mengaku sebagai orang Aswaja, sebagai orang Sunni. Ya, kenapa saya ingin melanjutkan? Karena kemarin saya menjelaskan tidak detail dan juga tidak spesifik mengarah ke Syiahnya. Namun saya terlebih membongkar siapa biodata dan identitas lengkap dari Habib Ja'far sebagai seorang Syiah. Dan sekarang saya akan lebih spesifik menjelaskan apa itu Syiah. Yang pertama, kemunculan Syiah itu dimulai ketika awal kepemimpinan Utsman, dan juga ada yang menerangkan bahwa Syiah muncul setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan ada penjelasan lain bahwa Syiah ini muncul setelah kepemimpinan Abu Bakar. Nah, mana yang betul? Ya, bisa jadi ini semuanya betul. Karena apa? Karena memang sesuatu itu berproses. Bisa jadi setelah kepemimpinan Abu Bakar, Syiah ini, faham-faham Syiah sudah mulai muncul. Atau setelah Utsman, atau setelah Ali bin Abi Thalib. Dan setelah itu, kenapa Syiah ini berkembang dengan sangat pesat dulu ya? Karena memang terjadi beberapa konflik yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib itu dianggap sebagai imam atau pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih ekstrim, ada salah satu ustadz bercerita atau berceramah, dia pernah ngobrol dengan orang Iran asli yang datang ke Indonesia. Sejatinya orang Syiah itu menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Rasul, sebagai Nabi. Ya, bahkan sampai meyakini guntur dan petir itu adalah suara kemarahan Ali bin Abi Thalib dan juga cambuknya Ali bin Abi Thalib katanya. Jadi di sini jelas bahwa ada juga segolongan orang Syiah garis keras menyatakan bahwa seharusnya Jibril itu turun kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad, yaitu sebagai penerima wahyu. Jadi sampai seperti itu ya teman-teman, di mana mereka ini bukan cuma mengingkari ketiga sahabat, melainkan mereka juga sebagian yang memiliki garis keras paham Syiah, dia menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini sudah sangat jelas ya teman-teman bahwa Syiah itu tidak mengikuti sunnah Rasul. Kenapa? Rasulullah menyampaikan bahwa jika ingin mengikutiku, maka ikutilah keempat sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karena keempat sahabat ini adalah Amirul Mukminin, kita sebagai umat Islam wajib untuk mengikuti keempat sahabat ini. Tidak boleh memilih salah satunya, karena keempatnya ini sama-sama diajarkan Islam oleh Rasulullah SAW. Sedangkan di dalam ajaran Syiah, mereka itu melaknat yang ketiganya. Bahkan sebagian Syiah ekstremis itu membenci keluarga Rasul dan tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi di bidang akidah keyakinan saja, di bidang yang paling mendasar saja, mereka sudah berseberangan dengan faham akidah Islam yang sejati, aswaja. Seperti yang saya sampaikan kemarin, orang Syiah di Indonesia agar bisa survive, dia atau mereka ini harus berkamuflase. Dengan cara apa? Menyamar atau melebur ke dalam ajaran aswaja. Sedangkan akidah sejati mereka tidak seperti itu. Baik, yang berikutnya kita membahas tentang perbedaan Syiah dan Sunni atau Aswaja. Yang pertama, konsep ketauhidan. Konsep tauhid di dalam keyakinan Syiah yaitu berkeyakinan bahwa harus berlandaskan dengan imamah, di mana mereka ini menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai imam mereka atau wali Allah di muka bumi, sedangkan yang lain tidak. Karena menurut mereka untuk menjadi seorang khalifah harus sesuai dengan nasabnya, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam ajaran Sunni atau Aswaja menjelaskan bahwa khalifah adalah seorang pemimpin.
atau Amirul Mukminin, pemimpin negara, pemimpin komunitas, dan pemimpin umat Islam setelah Rasulullah, yaitu khalifah yang tidak tersangkut paut dengan ajaran tauhid. Ya, ajaran Sunni, orang-orang Sunni mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang dikultuskan melebihi derajat Nabi Muhammad SAW, maka sejatinya itu sudah merusak ajaran tauhid tersendiri. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada yang lebih mulia dari Rasul, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari Rasul, sehingga itu kembali lagi kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh nabi. Dan berbanding terbalik dengan Syiah garis keras atau ekstremis menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sebagai Rasul juga. Dan seharusnya katanya Jibril tidak datang kepada Nabi Muhammad melainkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, menurut saya ini adalah sebagian dari bisikan jin atau setan untuk menyesatkan akidah umat. Sehingga terjadilah perpecahan yang membuat dua golongan ini selalu bersinggungan. Di bagian inilah yang menjadi penyimpangan ajaran Syiah yang sangat mendasar. Dan yang berikutnya kita berbicara tentang iman. Apakah iman orang Sunni dengan orang Syiah ini berbeda? Ya, tentunya tidak jauh berbeda dan memiliki kesamaan. Di dalam ajaran Sunni atau di ajaran Aswaja, kita mengenal rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab Allah, qada qadar, dan hari akhir. Sedangkan orang Syiah juga memiliki rukun iman yang sedikit berbeda. Di mana di situ rukun iman orang Syiah beriman kepada Allah, iman kepada imamah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara rukun iman antara Syiah dengan Sunni itu sudah ada sedikit perbedaan. Lalu bagaimana dengan rukun Islamnya? Di dalam rukun Islam Sunni kita diajarkan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tetapi kalau di Syiah, syahadat tidak termasuk dari rukun Islam. Kenapa? Mereka yakin kepada imamah tadi. Ya, bahkan yang ekstremis mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib adalah nabi juga. Jadi seperti itu, sampai-sampai seperti itu. Jadi memang ada perbedaan di antara Syiah dan Sunni. Itulah kenapa ada sebagian imam menyatakan orang Syiah bukan Islam. Jadi di dalam sistem kepercayaan orang Syiah itu sudah tidak berpedoman kepada keempat sahabat. Kata mereka meninggalkan yang 3 sahabat dan fokus mengagungkan seorang Ali bin Abi Thalib serta keturunannya. Jadi mereka sampai sekarang, golongan Syiah ini memiliki perbedaan yang signifikan sebenarnya. Baik, kita telah membahas tentang sistem kepercayaan, tauhid, beserta rukun iman, Islam, dan lain sebagainya antara Syiah dan Sunni. Sekarang kita membahas tentang ibadahnya. Apakah ibadah orang Syiah ini sama dengan orang Islam? Tentunya ada sebagian yang mirip dan bacaannya juga sama. Namun tata caranya berbeda, di mana ada yang menunjukkan sholat orang Syiah ini berseberangan dengan orang Islam Sunni. Dari tata cara wudhu juga berbeda. Jadi tata cara sholat pun antara Syiah dengan Sunni itu berbeda. Dan itulah alasan kenapa Imam Syafi'i memberikan pernyataan tegas apabila kita mau berjemaah, janganlah berjemaah dengan orang Syiah. Karena apa? Sholat kita tidak sah. Karena dari segi syariat yang paling mendasar yaitu wudhu pun salah. Apalagi dengan tata cara sholatnya. Di situ ada beberapa penyimpangan, yaitu dari segi tata cara sholatnya orang Syiah. Dan di sini saya akan memberikan contoh-contohnya atau gambar-gambarnya. Ada yang sholat berjemaah, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, dan juga renggang safnya. Karena memang orang Syiah ini tidak mengikuti sunnah Rasul. Terus ada juga yang sholat di mana imamnya lebih rendah daripada jemaahnya. Artinya dikeruk lagi itu tanah untuk dijadikan tempat imam sholatnya. Entah dari mana itu ajaran itu, nggak jelas. Di dalam Syiah itu banyak sekali ritual-ritual yang tidak sesuai dengan ajaran atau anjuran Rasulullah SAW. Contohnya yang paling fenomenal ketika kita melihat golongan Syiah yaitu ritual penebusan dosa, yaitu memperingati hari kematian keturunan Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidah Husain, dengan cara melukai dirinya sendiri. Luar biasa ya.
Sedangkan kita di dalam peperangan saja, Nabi Muhammad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan tameng baja, menggunakan zirah besi, pedang dan lain sebagainya untuk melindungi dirinya dari sayatan pedang musuh atau senjata tajam musuh. Dan ini umatnya melukai dirinya sendiri untuk memperingati hari kematian imamnya. Dari sini saja mereka sudah sangat menyimpang. Bukannya itu menebus dosa, di dalam ajaran Rasulullah SAW itu menambah dosa, menzolimi dirinya sendiri. Saya tidak ingin membahas lebih jauh lagi mengenai Syiah ini, yaitu dengan pernikahan mut'ah dan lain sebagainya. Masih banyak ritual-ritual yang nyeleneh yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Jadi teman-teman, kita wajib waspada di dalam membangun suatu akidah. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh kita sebagai orang Islam asal ikut saja. Ketika melihat orang yang baik seperti itu kita mengikuti, sedangkan fahamnya adalah Syiah. Jangan karena dia adalah seorang habaib, dia seorang keturunan Rasulullah, ketika dia menyampaikan penyimpangan, apalagi dia seorang Syiah, lalu kita membelanya, lalu kita berada di barisannya. Karena apa? Dia juga berbuat baik dan lain sebagainya. Kita boleh menghargai kebaikannya, tapi kita harus menentang akidahnya. Karena akidah mereka berbeda dengan kita. Kalau dia sudah mengaku-ngaku masuk ke golongan aswaja, tetapi jauh di hatinya dia berkamuflase saja, itu sangat berbahaya ya untuk mempengaruhi akidah kita. Sangat berbahaya. Karena apa? Saya pernah mendengar suatu khurafat. Ada seorang wali Allah, dia bermimpi katanya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah berpaling mukanya dari si wali itu. Dengan lantaran apa? Karena dia memukul salah satu seorang keturunan Nabi Muhammad, yaitu habaib. Karena habaib itu nakal dan lain sebagainya. Sungguh ini khurafat menurut saya. Ini adalah pendusta. Rasulullah SAW saja memberikan pesan kepada kita, bersabda kepada kita semua bahwa demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, apabila Fatimah melakukan pencurian, mencuri, maka akan aku potong tangannya. Nabi Muhammad saja akan memotong tangannya Fatimah apabila mencuri. Bagaimana seorang wali ini menampar katanya, menampar seorang habaib yang nakal, trek-trekan katanya, main motor dan lain sebagainya. Khurafat kalau di Indonesia itu sangat banyak, pendusta di Indonesia sangat banyak, berdusta di atas nama Rasul banyak. Jadi jangan mau kita untuk diselewengkan, apalagi dipengaruhi dengan khurafat-khurafat untuk mengikuti, mengagumi serta mengidolakan orang yang sudah jelas-jelas di luar akidah kita. Apalagi Habib Ja'far sudah jelas-jelas dia adalah seorang Syiah, karena dia seorang habaib kita mengidolakannya, mengaguminya, serta mengambil rujukan darinya. Jangankan Habib Ja'far, Fatimah saja apabila melakukan penyimpangan akan dipotong tangannya oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan terlalu banyak mengambil khurafat-khurafat dari orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Baik, itu adalah penutup dari video ini, di mana apapun, siapapun tokoh yang ada di hadapan kita, kita harus menyelidiki backgroundnya, serta siapa dia sebenarnya. Setelah kita tahu, ambil keputusan untuk mencari rujukan yang lain. Karena sejatinya masih banyak ulama yang lurus, masih banyak ulama yang masyhur, habaib, kiai, ustadz untuk kita jadikan rujukan. Bukan hanya dia seorang. Saya Heri Pras, apabila di video ini ada yang salah, penyampaian yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf. Itu murni dari kebodohan dan kekhilafan saya. Apabila ada yang benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.